Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita ada di Papuma dan kita akan melanjutkan pembahasan kita Katekismus yang ke-14 dengan pertanyaannya sebagai berikut. Saya bacakan buat kita. Apakah dosa itu? Saya ulangi sekali lagi pertanyaan buat kita. Apakah dosa itu? Jawaban buat kita, dosa ialah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan ayat pokok buat kita Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu Saudara, bertolak dari ayat ini, ternyata definisi dosa ialah segala sesuatu yang tidak sesuai atau melanggar kehendak Allah, melanggar perintah Allah, atau tidak sesuai dengan yang menjadi kemauan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara pelanggaran atau kehendak Allah kita tidak lakukan, maka yang terjadi di poin yang kedua dikatakan kita mengalami terputus hubungan dengan Allah. Artinya kita jauh daripada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak harmonis seperti biasanya lagi. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama kurang harmonis. Dengan suami, anak, istri tidak sejalan seperti sebiasanya. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, saya memberikan satu contoh yang real atau nyata di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4, tetapi kita hanya baca di ayat yang ke-6 saja. Saya bacakan buat kita. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berbuat dosa, maka kita akan melanggar kehendak Tuhan. Ketika kita melanggar kehendak Tuhan, bagaimana Adam dan Hawa, di situ dikatakan mereka mengalami hubungan dengan Tuhan yang renggang, bahkan pun mereka menyalahkan satu sama lain. Jadi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berdosa, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak baik dan sesama juga akan menjadi renggang. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.